Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yaitu saya atas nama Erna Deni Putri dengan NIM 2033003 dengan teman saya dengan nama Ibu Ratna dengan NIM 2033033. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah studi case control yaitu mengenai hubungan antara penggunaan obat hipertensi dengan penyakit Parkinson di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Materi ini merupakan skripsi dari saudari Florentina Cassandra dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pemaparan ini merupakan tugas mata kuliah farmakoepidemiologi pada program studi farmasi Universitas Mulia Balikpapan. Sebelum masuk pada materi kasus, terlebih dahulu akan kami jelaskan mengenai apa itu case control study, ciri-cirinya, kelemahan dan kelebihan skema studi, serta kriterianya. Oke, case control study adalah penelitian epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok kasus dengan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Lalu ciri-cirinya yaitu pemilihan subjek berdasarkan status penyakit untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek mempunyai riwayat terpapar faktor penelitian atau tidak. Lalu lanjut, di sini ada gambaran skematis dari study case control. Di sini ada kasus subjek dengan penyakit dan kontrol subjek tanpa penyakit. Yang dimaksud kasus subjek dengan penyakit yaitu kasus penyakit yang positif, yaitu dia bisa terpapar dan tidak terpapar. Lalu kasus kontrol yaitu kasus penyakit negatif dengan juga dia bisa terkena terpapar dan tidak terpapar. Oke, lanjut. Di sini ada keunggulan dan kelemahan dari study case control. Yang pertama, keunggulannya yaitu sifatnya relatif murah dan mudah. Yang kedua, cocok untuk penyakit dengan periode laten yang panjang. Yang ketiga, tepat untuk meneliti penyakit langka. Yang keempat, dapat meneliti pengaruh sejumlah paparan terhadap penyakit. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, alur metodologi inferensi kausal yang bertentangan dengan logika normal. Yang kedua, rawan terhadap bias. Yang ketiga, tidak cocok untuk paparan langka. Yang keempat, tidak dapat menghitung laju insidensi. Dan yang kelima, ada validasi informasi yang diperoleh sulit dilakukan. Adapun kriteria pemilihan kasus dan pemilihan kontrol pada study case control yaitu yang pertama, kriteria pemilihan kasusnya itu ada kriteria diagnosis dan kriteria inklusi harus dibuat dengan jelas. Yang kedua, populasi sumber kasus dapat berasal dari rumah sakit atau populasi masyarakat. Setelah itu ada juga kriteria pemilihan kontrol. Yang pertama, mempunyai potensi terpajan oleh faktor risiko yang sama dengan kelompok kasus. Yang kedua, tidak menderita penyakit yang diteliti. Dan yang ketiga, bersedia ikut dalam penelitian. Berikut adalah contoh kasus dari studi case control yang berjudul hubungan antara penggunaan obat hipertensi dengan penyakit Parkinson di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Dalam perawatan penyakit Parkinson, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah obat-obatan yang dapat mempengaruhi penyakit Parkinson. Salah satu obatnya adalah antihipertensi, yaitu metildopa dan kalsium channel blocker atau CCB, pernah dilaporkan menyebabkan drug-induced Parkinson. Kalsium channel blocker bekerja mencegah kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Di tingkat seluler, obat ini mencegah masuknya ion kalsium ekstrasel ke dalam sel. Fungsi kalsium di dalam pembuluh darah adalah untuk melakukan kontraksi pembuluh darah. Apabila kalsium yang masuk ke dalam pembuluh darah dihambat, maka pembuluh darah tidak dapat melakukan kontraksi sehingga pembuluh darah akan vasodilatasi dan dapat menurunkan tekanan darah. Hipertensi sendiri dapat menyebabkan penurunan cerebral blood flow atau CBF yang menyebabkan terganggunya metabolisme pada bagian otak tertentu.
Sistem cerebrovaskular otak berfungsi untuk memberikan nutrisi untuk jaringan otak. Apabila aliran darah menuju otak terganggu, maka akan terjadi iskemik pada jaringan otak. Kerusakan tersebut dapat mengakibatkan kematian jaringan atau infark. Penggunaan obat antihipertensi dapat digunakan sebagai neuroprotektan. Selain dapat meningkatkan CBF, obat antihipertensi dapat mengembalikan regulasi ion Ca ke dalam jaringan otak. Ketidakseimbangan ion Ca pada jaringan otak dapat mempercepat terjadinya neurodegenerasi yang menyebabkan sel otak rusak dan apoptosis. Penumpukan ion Ca pada jaringan otak akan meningkatkan stres oksidatif dan dapat merusak mitokondria. Apabila kerusakan terjadi mengenai substansia alba dari otak, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan kognitif. Penurunan kognitif dalam bentuk penurunan fungsi eksekutif, visospasial dan memori, serta demensia, merupakan aspek non-motorik dari penyakit Parkinson. Gangguan kognitif ringan atau mild cognitive impairment atau MCI adalah ciri umum dari penyakit Parkinson, bahkan pada tahap paling awal penyakit. Oke, akan saya lanjutkan presentasi dari Bu Ratna, yaitu studi perspektif menunjukkan peningkatan risiko Parkinson disease pada pasien hipertensi. Beberapa mekanisme spekulatif termasuk hipertensi yang tidak diobati akan berkembang menjadi kronis yang dapat menyebabkan lesi cerebrovaskular iskemik, peningkatan stres oksidatif, dan modulasi sistem renin-angiotensin pusat atau bisa kita singkat dengan RAS yang mengarah ke Parkinson disease. Tidak diketahui secara jelas apakah dengan menurunkan tekanan darah memiliki peran dalam mengurangi risiko Parkinson disease. Lalu, efek yang diamati dari penurunan risiko Parkinson disease pada pengguna CCB atau calcium channel blocker diasumsikan terutama oleh adanya tindakan pelindung saraf, bukan karena penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Lalu kita lanjut, desain penelitian ini adalah case control yang dilakukan di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Dalam penelitian ini dilakukan analisis hubungan antara hipertensi dan penggunaan obat antihipertensi calcium channel blocker terhadap timbulnya penyakit Parkinson. Pengambilan data dilakukan pada dua kelompok responden, yaitu satu kelompok kasus dan satu kelompok kontrol, yang dimana kelompok kasus adalah kelompok responden yang terdiagnosa penyakit Parkinson oleh dokter, dan kelompok kontrol adalah responden yang tidak terdiagnosa penyakit Parkinson oleh dokter. Data ini diperoleh dari wawancara, mengamati rekam medis, dan data diolah dan dianalisis dengan metode statistika. Lalu di sini ada pemilihan responden, penelitian dengan teknik konsekutif sampling yang dimana responden penelitian dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Responden penelitian yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi menandatangani informan consent dan bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini adalah sekitar 177 orang. Kelompok kasus berjumlah 59 orang dan kelompok kontrol berjumlah sekitar 118 orang. Oke, akan saya lanjut pada slide ini. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara yang mengacu pada penelitian Association of Blood Pressure and Hypertension with the Risk of Parkinson Disease, the National Vinery Study yang telah dimodifikasi. Pengambilan data dilakukan dengan dua langkah, yaitu yang pertama mewawancari pasien yang terdaftar dalam data polisaraf dan melihat rekam medis untuk mengkonfirmasi terkait pengobatan antihipertensi yang diterima oleh pasien. Panduan wawancara ini diisi oleh responden dan dibantu oleh pewawancara. Lalu
Hasil wawancara serta konfirmasi rekam medis pasien tersebut digunakan untuk melihat apakah variabel-variabel yang ditanyakan dalam form wawancara terhadap hubungan atau tidak terhadap kejadian penyakit Parkinson. Data yang telah diperoleh dikumpulkan dalam worksheet Excel, dan data tersebut bisa diolah dengan uji hipotesis Chi-square atau X2 atau Fisher, dan data diolah dengan analisis multivariat regresi logistik ketika hasil dari analisis bivariat di atas mempunyai nilai P kurang dari 0,05. Sebenarnya, penelitian skripsi ini menggunakan banyak parameter. Namun, pada pemaparan kali ini, sebagai pembelajaran, kami mengambil parameter mengenai obat-obat yang digunakan. Pada penelitian ini, jumlah responden yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 177 orang, yang terdiri dari 90 orang laki-laki atau 50,8% dari sampel, dan 87 orang perempuan atau 49,2% dari sampel. Dikelompokkan berdasarkan kelompok kasus yang menderita penyakit Parkinson dan kelompok kontrol, yaitu yang tidak menderita penyakit Parkinson, dengan proses matching antara jenis kelamin dan usia kurang lebih 5 tahun. Responden yang ikut dalam penelitian ini berstatus sedang menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode case control, di mana obat antihipertensi yaitu kalsium channel blocker atau CCB sebagai faktor risiko, dan penyakit Parkinson sebagai efek atau penyakit yang timbul akibat penggunaan CCB. Dalam hal ini, kita ingin melihat hubungan antara penyakit Parkinson sebagai efek dari adanya paparan kalsium channel blocker atau CCB. Berikut adalah tabel analisis hubungan antara penggunaan antihipertensi terhadap kejadian penyakit Parkinson. Berdasarkan hasil yang ditujukan pada tabel, kita dapat melihat bahwa responden penelitian yang menggunakan kalsium channel blocker, yang berarti bahwa responden ini terpapar oleh CCB dan menderita penyakit Parkinson sebanyak 21 orang. Sedangkan yang terpapar CCB namun tidak menderita penyakit Parkinson sebanyak 51 orang. Untuk responden yang menggunakan non-CCB, dalam artian tidak terpapar CCB namun menderita penyakit Parkinson, adalah sebanyak 11 orang. Dan yang menggunakan non-CCB, yang berarti bahwa tidak terpapar CCB dan juga tidak menderita penyakit Parkinson, itu sebanyak 31 orang. Dalam skripsi ini, peneliti menyatakan bahwa hasil uji statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak bermakna antara kelompok yang menderita penyakit Parkinson dan kelompok yang tidak menderita penyakit Parkinson terhadap riwayat penggunaan CCB atau kalsium channel blocker maupun non-CCB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Thon et al. Yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara riwayat penggunaan kalsium channel blocker maupun non-kalsium channel blocker terhadap risiko penyakit Parkinson. Oke, baik. Jadi kesimpulan dalam kasus ini, dalam penelitian case control mengenai hubungan antara penggunaan obat hipertensi dengan penyakit Parkinson di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, dapat kita ketahui ya, adanya faktor risiko berupa paparan obat antihipertensi yaitu calcium channel blocker atau CCB yang menyebabkan munculnya penyakit Parkinson pada beberapa pasien. Namun ada pasien yang tidak terkena penyakit Parkinson meskipun sudah terpapar oleh CCB. Ada juga yang terkena penyakit Parkinson meski tidak terpapar CCB, tetapi ada beberapa pasien yang tidak terkena penyakit Parkinson dan juga tidak terpapar kalsium channel blocker. Oke,
Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.